A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah. Kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali kelak menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan belajar dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan nan mulia ini kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat nan mulia yang bernama Ali radhiyallahu an. Tentang kemuliaan Ali ini banyak sekali kita membaca sirah tentang keutamaan sahabat nan mulia Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Nabi pernah berkata, "Ana madinatul ilmi wa Ali babuha." Aku ini kotanya ilmu, kata Nabi, sementara Ali babuha. Ali itu adalah pintu gerbangnya. Kemudian dalam satu peperangan pernah, kalau saya tak salah dalam perang Khaybar, suatu ketika di waktu malam Nabi pernah berkata, "Ini bendera," maksudnya bendera perang. Bendera perang ini besok akan saya berikan, kata Nabi, kepada orang yang dianya sangat cinta kepada Allah, dia juga cinta kepada Rasulullah, dan Allah serta Rasulnya juga cinta kepada orang itu, kata Rasulullah. Maka mendengarkan kalimat Nabi itu, pada akhirnya hampir semua sahabat di waktu malam tak ada yang tidur. Kenapa? Berharap di waktu pagi menjadi orang-orang yang pertama berjumpa dengan Rasulullah, sehingga Nabi akan memberikan bendera itu kepada mereka. Kenyataannya ketika pagi datang, ketika sahabat berkumpul, Nabi tidak mendapati ada Ali di situ. Maka ketika Nabi tidak mendapati ada Ali bin Abi Thalib, Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, Ali kok tak nampak, emangnya kemana dia?" Maka kemudian sahabat menjawab, "Ali sakit wahai Rasulullah." Sehingga saking sakitnya Ali radhiyallahu anhu, dipapahlah dia untuk menghadap kepada Rasulullah. Ketika dipapah dia menghadap kepada Rasulullah, ternyata Ali sakit matanya, dan kemudian ketika itu diobati oleh Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Di antara wasilahnya dengan acara apa? Dengan menggunakan air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembuhlah ketika itu juga sakit matanya Ali bin Abi Thalib, dan bendera perang itu Nabi berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi pernah mengatakan satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga adalah satu di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Ali Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an," siapa yang membaca Al-Qur'an, fastazharahu, sebagian ulama menjelaskan makna fastazharahu ini dengan menghafalnya. Siapa yang membaca Al-Quran, fastazharahu, lalu kemudian dia hafal Al-Quran itu, fa ahalla halalahu, dia halalkan segala yang halal di dalam Al-Quran, wa harrama haramahu, dan kemudian dia haramkan segala apa yang diharamkan oleh Al-Quran, adkhalahullahul jannah, maka orang yang membaca dan menghafal, menerapkan hukum-hukum Al-Quran halal haram itu, akan Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa syaffa'ahu fi asyratin min ahli baitihi, dan kemudian Allah berikan kepada dia kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 10 orang ahli baitnya, kulluhum qad wajabat lahun nar, yang semuanya itu sungguh telah ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Bapak Ibu dimuliakan Allah, jadi hadis ini berbicara tentang
keutamaan pembaca, keutamaan penghafal, keutamaan pengamal Al-Quran. Jadi apa saja yang didapat, apa saja keutamaan yang didapat oleh orang yang membaca Al-Quran, apa saja keutamaan yang didapat oleh orang yang menghafal Al-Quran, apa saja keutamaan yang didapat oleh orang-orang yang mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran, maka hadis ini menjelaskan keutamaannya apa? Akan Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Ahlul Quran ahlullahi fil ardi. Orang yang cinta dengan Al-Quran adalah keluarga Allah yang ada di bumi. Sehingga dalam satu hadis dikatakan orang yang hafal Al-Quran itu nanti jasadnya takkan dimakan oleh cacing tanah. Orang yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, jasadnya itu takkan diganggu oleh makhluk bumi. Kenapa? Makhluk bumi akan berkata, bagaimana mungkin saya akan memakan dia sementara dia adalah keluarga Allah yang ada di bumi. Itu Pak, kalau kita hafal Al-Quran. Jadi hafal Al-Quran di sini maksudnya bukan juga kita mesti hafal 30 juz, tapi apa yang sudah hafal di dalam dada kita, kita baca berulang-ulang. Baikkah itu dalam perjalanan kita ataupun kita jadikan sebagai wirid dan zikir kita, dibaca terus apa yang telah kita hafal. Dan yang lebih menariknya lagi, tak kalah pentingnya dia halalkan yang halal dan dia haramkan yang diharamkan oleh Al-Quran. Kalau menghafal, kalau membaca mungkin bisa, tapi kebanyakan orang yang tiga ini banyak yang tidak bisa. Untuk menghalalkan yang halal, untuk mengharamkan yang haram. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, selevel ustadz pun kadang-kadang masih berkilah. Contohnya sudah jelas riba itu halal, haram, tapi kadang-kadang masih juga berinteraksi dengan riba. Padahal Allah telah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Dia tahu hukum halal haram tapi dia masih melakukannya. Bukankah ini orang yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Berilmu tapi tidak beramal. Dan kemudian dalam hadis ini dijelaskan, selain akan Allah masukkan tiga orang ini ke dalam surga, yang luar biasanya lagi, Allah berikan kepada dia kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya. Kalau bahasa kitanya 10 voucher Allah berikan kepada dia yang nanti akan diserahkan kepada 10 ahli keluarganya. Ini khusus kita yang punya anak hafal Al-Quran, senanglah kita Pak. Bahagialah kita kalau punya anak yang hafal Al-Quran. Senanglah kita dapat kabar gembira dari Allah kalau anak kita hafal Al-Quran. Allah berikan kepada dia kesempatan untuk menolong kita melalui Al-Quran yang dia baca. Jadi targetkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berapa anak kita? 4 anak kita. Kalau bisa semuanya hafal Al-Quran keempat-empatnya. Kalaupun tidak hafal keempat-empatnya, setidaknya ada satu di antara anak kita yang hafal Al-Quran. Terserahlah mau anak kita jadi dokter, terserah mau dia jadi polisi, tentara, terserah. Tapi yang penting mau dia polisi, mau dia tentara, mau dia dokter, mau apapun lah dia tetap menjadi orang yang hafal Al-Quran. Yang menarik dari ujung hadis ini, Nabi katakan, qadat wajabat selahun nar, sekalipun 10 ahli keluarganya itu telah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Lalu kemudian pensyarah mengatakan dosa yang dilakukannya asalkan bukan dosa besar. Kalau masih dosa-dosa ringan yang dia kerjakan oleh 10 ahli keluarganya itu, dengan syafaat dari anak yang hafal Al-Quran, nanti dia akan terbebas dari siksa api neraka. Maka PR dan tugas berat kita hari ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, usahakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kenal dengan Al-Quran. Betapa rugi kita kalau sekiranya punya anak tapi tak mendatangkan manfaat. Maka kemudian saya sering sampaikan, jangan kemudian kita jadi orang tua layaknya Abu Lahab. Jangan jadi orang tua layaknya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Punya anak tapi tak mendatangkan manfaat. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar akan celaka. Ma aghna anhu maluhu, tak bermanfaat bagi si Abu Lahab maluhu, hartanya. Wa ma kasab, kalau kita lihat Al-Quran terjemah makna wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Tapi kalau kita tengok kitab tafsir, contohnya tafsir Ibnu Katsir, makna wa ma kasab bukan yang diusahakan, tapi lebih detailnya adalah wa waladuhu, tak bermanfaat baginya maluhu, hartanya. Wa makasab bimakna wa waladuhu, tak bermanfaat baginya anaknya. Itulah yang saya katakan, jangan sampai jadi orang tua yang merugi rakyatnya. Abu Lahab punya anak tapi tak mendatangkan manfaat. Maksudnya apa? Kalau kita selaku orang tua, apapun yang kita lakukan, bahkan berjuang mati-matian, berkorban habis-habisan pagi, petang, siang dan malam, kan untuk anak semuanya. Bahkan kadang-kadang untuk anak, Bapak Ibu mohon maaf, kita tak segan-segan menghinakan diri kita. Belum lagi matahari terbit sudah sampai di rumah tetangga, minjam uang, ngutang beras, asalkan anak berangkat ke sekolah dalam keadaan kenyang, asalkan anak berangkat ke sekolah dalam keadaan punya uang jajan. Tapi berapa kali kita berjuang dalam keadaan tak makan? Enggak masalah, asalkan anak saya jadi orang. Sempat kita polisi, sempat kita tentara, setiap kali latihan, tamparan, pukulan, tendangan, itu sudah menjadi santapan setiap hari. Tidak masalah saya dihinakan, diremehkan di hadapan kawan-kawan saya. Yang penting saya tetap dapat belikan anak saya baju baru. Yang penting saya tetap dapat belikan anak saya sepatu baru, supaya anak saya bisa seperti anak orang pada umumnya. Untuk anak kita tak segan-segan mati-matian, berkorban habis-habisan, bahkan mempertaruhkan nyawa kita, harga diri kita pun hilang, tak masalah. Tapi yang masalah, jangan sampai kita yang telah berjuang tapi kemudian kita tidak mendapatkan buah dari apa yang telah kita perjuangkan. Rugi. Itulah dianya Abu Lahab, punya anak tapi tak mendatangkan manfaat. Dan setidaknya supaya anak kita itu mendatangkan manfaat untuk kita, tak hanya dalam kehidupan duniawi, tapi juga yang lebih penting, kehidupan ukhrawi yang lebih kekal, buatlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta dengan Al-Quran. Semoga itu semua Allah takdirkan ada pada diri kita, bahagia kita di dunia, selamat di akhirat. Allah kumpulkan kita semua dalam surganya nan mulia, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.